إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة Alhamdulillah kita biiznillah dapat menyelesaikan Kitabur Riqaq dalam safar ilmiah, dan pada hari ini kita akan memasuki kitab yang lain dari kitab Sahih Bukhari, yakni di dalam Sahih Bukhari terdapat puluhan kitab, dan kita akan memasuki kitab ke-82. Ya. Dengan judul Kitabul Qadar. Kitab Qadar. Makna qadar adalah takdir. Apa arti takdir secara syar'iyyah atau istilahiyah? Apa? Siapa yang bisa jawab? Apa arti takdir secara syar'iyyah? Ya, bahasa ya, secara syar'iyyah. Ya. Takdir secara syar'iyyah ma qadarahu Allah fil azal. Ma qadarahu Allah fil azal ay yakuna fi khalqihi. Ma maknanya apa-apa yang qadarahullah, Allah telah mentakdirkannya fil azal. Ma makna fil azal? Pada masa yang lampau, pada masa yang lalu. Ayyakuna, yang akan terjadi, fi khalqihi, pada makhluknya. Itu takdir. Yani apa-apa yang Allah telah tentukan, tetapkan di masa lalu, di masa yang lampau, yang akan terjadi pada makhluknya. Itu takdir. Takdir dengan qada sama tidak?
Apa? La ba'sa ikhwan di majelis ilmu. Saja utarakan, salah enggak apa-apa. Ini orang belajar namanya. Semua kita belajar. Saya, antum belajar. Yakni takdir dan qada dari satu sisi sama. Kalau dia berpisah, artinya sama. Yakni kalau disebut takdir termasuk qada. Kalau disebut qada termasuk takdir. Kalau berpisah artinya sama. Kalau bersama artinya beda. Paham? Itu kaidahnya. Seperti Islam dan iman. Kalau berpisah artinya sama. Islam itu iman, iman itu Islam. Seperti inna ad-dina 'indallahil Islam. Tapi kalau bersama-sama bersatu, iman lain, Islam lain. Dalilnya hadis Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman kan? Antu amina billahi la akhirih. Ditanya tentang Islam, antashhada, beda. Ya, kalau bersama beda. Kalau berpisah sama. Gitu. Demikian juga takdir dengan qada. Kalau berpisah sendiri-sendiri artinya sama. Takdir ya qada, qada ya takdir. Tapi kalau disebut takdir disebut juga qada bersama, maka takdir lain tadi takdir. Qada pelaksanaan dari takdir itu sendiri. Ma qada Allah bihi atau ma qada bihi Allah, ma qada bihi Allah fi khalqihi min ijadin atau i'damin atau taghyirin. Ma qada bihi Allah min ijadin wujud, yani keberadaannya, apa yang Allah tentukan ada, wa i'damin dan tidak adanya, wa taghyirin dan terjadi perubahan. Berarti takdir terlebih dahulu dari qada. Ini menurut pendapat yang lebih sahih. Berarti Allah Jalla Dzikruhu telah mentakdirkan segala sesuatu di alam semesta ini, apa yang akan terjadi pada makhluknya. Itu takdir. Ma qadarahallahu fil azal. Dalilnya mana? Dalam ayat Quran dan hadis ada. Saya jelaskan dalam kitab Al-Masail ada. Jilid 10. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Ya. Allah telah menulis, ya, maqadir, takdir, ketetapan dan ketentuan al-khalaiq,
makhluk qabla, sebelum ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan al-qalam. Dan kemudian Allah ciptakan al-qalam dan perintahkan al-qalam untuk menulis takdir makhluk. Dan terdapat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Qala wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya ketika itu berada di atas air. Ini menunjukkan berdasarkan hadis ini bahwa al-arsy makhluk pertama yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Karena Nabi SAW mengatakan, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Kemudian beliau mengatakan, qala wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya ketika itu telah ada, berada di atas air. Ya. Dan qalam yang diperintah untuk menulis belum ada. Karena diciptakannya qalam untuk menulis takdir makhluk. Takdir makhluk di alam semesta ini. Dan itu setelah terjadinya penciptaan sebelum 50.000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Imam Muslim. Syekhul Islam, sini saya menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah telah menentukan semua takdir sebelum penciptaan langit dan bumi, ketika arsy telah ada di atas air. Kaum salaf telah berselisih, apakah arsy atau qalam yang pertama kali diciptakan? Menjadi dua kaul pendapat, sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Hafidh Abu Nuaim Al-Ala Al-Hamdani dan yang selainnya. Tetapi yang lebih sahih di antara kedua pendapat itu, bahwa arsy lah yang pertama kali diciptakan. Sedangkan yang berpendapat sesungguhnya qalamlah yang pertama kali diciptakan, berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di sunannya dan yang selainnya dari Ubadah. Kemudian beliau membawakan hadisnya. Kemudian Syekh mengatakan, sesungguhnya yang menjadi pendapat kami bahwa yang sahih arsy-lah yang pertama kali diciptakan. Karena yang demikian itu telah sabit, yakni ditetapkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim di sahihnya. Kemudian beliau membawakan hadis tadi. Kemudian beliau mengatakan, maka hadis ini menunjukkan sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir ketika arsy telah ada di atas air. Maka arsy telah ada tercipta ketika takdir ditentukan. Tidak diciptakan sesudahnya. Kemudian beliau pun berdalil juga dengan hadis Imran bin Husain tentang permasalahan takdir. Nanti akan saya bawakan di sini. Lalu beliau mengatakan, adapun hadis yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, kemudian Allah memerintahkannya untuk menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, itu adalah penjelasan tentang penciptaan alam yang Allah ciptakan dalam 6 hari. Sedangkan takdir alam ini terjadi sebelum penciptaannya. Paham gak kata-katanya? Takdir terjadi sebelum penciptaan. Gak mungkin takdir terjadi sesudah penciptaan.
Dan yang pertama kali diciptakan dari sebab-sebab penciptaan alam ini adalah qalam. Karena takdir makhluk terdahulu dari penciptaan makhluk. Ini kaidahnya. Ajib ya. Zaki, cerdas sekali Syekhul Islam ini. Gitu, ya. Ya ini lihat kalian. Takdir makhluk terdahulu dari penciptaan makhluk. Dan ketika Syekh mengatakan, kemudian Allah menulis apa yang akan terjadi itu. Penjelasan tentang ciptaan 6 hari. Sedangkan takdir alam ini terjadi sebelum penciptaan. Dan yang pertama kali diciptakan dari sebab-sebab penciptaan alam adalah Al-Qalam. Sedangkan Arsy telah ada, tercipta ketika takdir ditentukan. Iya, tidak diciptakan sesudahnya. Oleh karena itu beliau memilih pendapat itu lebih sahih. Muridnya mengatakan, Ibnu Qayyim, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa penciptaan Arsy lebih dahulu dari penciptaan Qalam. Dan inilah yang lebih sahih dari dua pendapat ulama yang berselisih dalam masalah ini. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Abu Daud di sunannya, kemudian beliau membawakannya, kemudian beliau mengatakan, penulisan Qalam terhadap takdir adalah pada saat Qalam diciptakan. Itu dia. Untuk menulis takdir berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian dibawakan lagi hadis lain. Kemudian muridnya lagi Al-Hafidz Ibn Katsir juga mengatakan mereka telah berselisih apa yang pertama kali Allah ciptakan. Sebagian dari mereka Allah telah menciptakan qalam sebelum segala sesuatunya. Madhab inilah yang telah dipilih oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Jauzi dan yang selain dari keduanya. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ubadah bin Samit dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan yang menjadi madhabnya jumhur, sebagaimana telah dinukil oleh Al-Hafidz Abul Ala Al-Hamdani dan yang selainnya, bahwa Arsy telah diciptakan sebelum itu, sebagaimana telah ditunjuki oleh hadis riwayat Muslim di sahihnya. Tadi saya bacakan hadis Abdullah bin Amr. Kemudian Al-Hafidz Ibn Katsir mengatakan, mereka mengatakan maka takdir ini penulisannya oleh qalam. Ya, takdir itu yang Allah takdir ditulis oleh qalam. Maka hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin As, menunjukkan bahwa yang demikian itu terjadi sesudah penciptaan Arsy. Maka telah kuatlah hujjah bahwa Arsy lebih dahulu diciptakan dari qalam yang menulis semua takdir ini sebagaimana madhab jumhur. Kemudian ini hadis qalam. An Ibn Abbas annahu kana yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala shay'in khalaqahu Allahu al-qalam fa'amarahu fakataba kulla syai'in. Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia telah menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkannya menulis takdir segala sesuatunya. Maka qalam, pena menulis segala sesuatu itu. Gitu. Enggak, Arsy telah ada terlebih dahulu. Telah ada sebelum ini. Kan tadi dijelaskan itu. Perkataan Syekhul Islam bagus sekali. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir ketika Arsy telah ada di atas air. Maka Arsy telah ada tercipta ketika takdir ditentukan. Tidak diciptakan sesudahnya. Berarti dinisbahkan qalam pertama kali di alam semesta ketika Allah perintahkan untuk menulis takdir. Dan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya. Kemudian hadis yang lain, hadis Imran bin Husain. Qala inni 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعتنا.
Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku pernah berada di sisi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba atau ketika atau saat datang kaum dari Bani Tamim. Yani lalu datanglah satu kaum dari Bani Tamim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Tamim, terimalah kabar gembira ini." Qalu, Bani Tamim menjawab, "Basyartana fa'atina." Engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami, sekarang berikanlah kepada kami hak kami, bagian zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang senang dengan jawaban Bani Tamim. Kabar gembira yang dimaksud adalah barang siapa yang masuk Islam, maka sesungguhnya dia telah selamat dari kekekalan di neraka. Yakni kalau dia masuk neraka, kemudian selanjutnya tertib balasan sesuai dengan amalnya, kecuali kalau Allah memaafkannya. Wajah Nabi mendengar jawaban Bani Tamim berubah. Yakni beliau tidak menyukai jawaban seperti itu, yang menunjukkan bahwa Bani Tamim tidak terlalu bersemangat untuk tafaqquh fid din. Itu intinya. Menuntut ilmu agama dan bertanya kepada beliau tentang tauhid dan seterusnya. Yang Nabi SAW mau itu semangat tafaqquh fid din, bertanya kepada beliau tentang tauhid dan seterusnya. Semuanya adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Tetapi mereka lebih bersemangat dengan harta benda dunia. Meskipun demikian tidak berarti Bani Tamim telah menolak Islam. Tidak. Mereka tidak menolak Islam. Mereka menerima Islam sebagaimana perkataan mereka, "Engkau telah memberi kabar gembira kepada kami." Tetapi keadaan mereka sebagaimana telah diterangkan di atas, hal inilah yang membuat Rasulullah SAW tidak menyukai jawaban mereka itu. Demikian keterangan sebagian ulama yang saya sadur di sini. Lalu setelah Bani Tamim, fadakhala nasun min ahli Yaman. Sekarang masuk orang-orang Yaman menemui Nabi. Nabi berkata seperti tadi, terima kabar gembira. Maka wahai ahlul Yaman, idza lam yaqbalha Banu Tamim, terima busyra ini, kabar gembira, ketika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Qalu qabilna, kami menerimanya. Ini keutamaan ahlul Yaman pada zaman dahulu. Ji'naka linatafaqqaha fid din. Ini dia asyahid. Kami datang kepadamu untuk tafaqquh fid din, belajar agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amri ma kana. Dan kami akan bertanya kepadamu tentang urusan ini, keadaan ini di alam semesta ini, apa yang terjadi pertama kali. Dan kami akan bertanya kepadamu tentang awal urusan ini, apa yang telah terjadi. Ini jawaban Nabi, lihat, perhatikan. Qala, beliau menjawab, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Lihat itu. Kana Allahu, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Ya, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun juga yang sebelumnya, yang sebelum Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma'. Ini lebih jelas lagi hadis ini. Dan arsy-nya adalah berada di atas air. Hal ini jelas sekali. Kan Nabi SAW katakan, kana Allah, Allah telah ada dan tidak ada siapapun juga sebelum Allah. Kemudian Allah menciptakan arsy, maka adalah arsy itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma'. Ini juga hujjah dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa arsy makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Thumma khalaqas samawati wal ard.
Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Dan Allah telah menulis fi dzikri. Di dzikri di mana? Lauhul mahfuz. Kulla syai'in, takdir sekalian makhluk. Oleh kerana itu beriman kepada takdir harus memenuhi 4 rukun atau asas. Ini saya singgung di kitab Syarh Aqidah Salaf. Ada enggak? Oh, enggak ada. Ada. Ya, Pak bawa dia, Pak. Apa 4 rukun atau 4 asas dalam mengimani takdir? Dan tidak beriman kita kepada takdir kecuali kita mengimani 4 perkara ini. Pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah Jalla Dzikruhu. Apa maknanya? Allah mengetahui apa yang akan, yang telah, yang sedang, yang akan, segala apa yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Karena itu Allah menamakan dirinya apa? Al-Alim, Al-Khabir. Ilmu Allah. Semuanya berada di dalam pengetahuan Allah. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah sendiri maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Yang kedua, kitabah. Penulisan takdir. Tadi telah saya bacakan hadisnya. 2 buah hadis. Hadis Abdullah bin Amr dan hadis Imran bin Husain. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Bahwa segala sesuatu takdir, segala sesuatu yang akan terjadi telah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ditulis. Siapa yang nulis? Qalam. Allah menciptakan qalam untuk menulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya, sekecil apapun, terus takdir. Yang ketiga apa? Apa? Masyiatullah. Apa maknanya? Apa maknanya? Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Semua berjalan dengan iradah dan masyiatullah. Diamnya, bergeraknya, jatuhnya daun, gugurnya, semuanya di alam semesta ini bergerak, diam, bergerak, hidup, mati, semuanya masyiatullah, dengan kehendak Allah. Yani ada masyiatullah, ada iman, ada kufur, ada kebaikan, ada kejahatan, semuanya dengan masyiatullah. Kemudian yang keempat apa? Al-khalq. Apa maknanya? Apa maknanya? Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba ini. Mana dalilnya? La, bukan. La. Apa? Huwa wa ma ta'malu. Dia menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Menciptakan.
yakni penciptaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Tetapi hamba secara hakiki yang melakukannya, bukan Allah. Rabbuna Azza wa Jal katakan, huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Allah tidak katakan bahwa dia fa'il. Lihat perbedaan antara maf'ul dengan al-fi'al. Di sini sesatnya firqah-firqah sesat. Rabbuna Azza wa Jalla katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Allah tidak katakan bahwa dia yang mengerjakannya. Berarti siapa yang mengerjakannya? Hamba secara hakiki. Beda antara maf'ul. Wa ma ta'malun itu maf'ul. Sedangkan secara hakiki hamba yang mengerjakan itu al-fi'lu. Fa'ilnya siapa? Allah atau makhluk? Makhluk. Itu. Paham? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bagian pertama jelas Allah yang menciptakan kamu dan amal kamu. Berarti amal itu maf'ul. Maf'ul, amal itu. Maka ahlu sunnah membedakan antara maf'ul dengan al-fi'lu. Perbuatan. Perbuatan itu dikerjakan oleh siapa? Allah atau makhluk? Makhluk. Karena Allah tidak katakan bahwa dia yang melakukan. Tidak, dia yang menciptakan. Kan tadi sudah ada masyiatullah. Seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan perbuatan. Siapa yang menciptakan kehendak? Allah. Kemauan, pilihan, semuanya. Hakikatnya hamba sendiri yang mengerjakannya. Karena itu beriman kepada takdir membuat seseorang itu bersemangat, bukan berputus asa. Beriman kepada takdir membuat orang itu bersemangat, beramal. Luar biasa keimanan kepada takdir itu. Luar biasa, besar sekali. Kita lihat tadi kekuasaan Allah. Dari 4 asas itu. Ilmu, berarti segala sesuatu berada di bawah pengetahuan Allah. Semua, tidak ada yang lewat, sedikit pun juga. Baik secara mujmal maupun tafsil. Ilmu Allah itu. Karena itu Allah mengulang-ulang menyebut namanya Al-Alim, 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 Al-Alim. Di sini kesesatannya para ahli filsafat yang mengatakan bahwa Allah hanya mengetahui secara global. Juz'iyahnya tidak. Bagian-bagian terkecilnya tidak. Sesat. Allah mengetahui segala sesuatunya. Maka itu keimanan kepada takdir harus kita meyakini ilmu Allah. Harus kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah telah catat, tentukan. Dan segala sesuatu berjalan, bergerak, diam, bergerak dan lain sebagainya dengan kehendak Allah. Dan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Tetapi hamba sendiri yang fa'il yang mengerjakannya. Dan itu mempunyai bekas. Oleh kerana itu tersesatlah madhab siapa? Qadariyah. Di mana letak kesesatan mereka? Iya. Pertanyaannya sekarang, takdir ada berapa macam?
Dua. Bukan. Bukan. Ada takdir apa dan takdir apa? Kauniyah, qadariyah, khalqiyah, dan takdir apa? Syar'iyyah, amriyah, diniyah. Apa yang dimaksud dengan takdir kauniyah? Segala sesuatu yang dikehendaki Allah, baik atau buruknya pasti terjadi. Dia terkait dengan apa? Iya, semua makhluk. Dia terkait dengan masyiah, kan iradah. Iradah Allah ada dua dalam Al-Quran. Iradah kauniyah, iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah, iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah, Allah telah tentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Apa yang akan terjadi? Yang Allah tentukan. Ini bisa Allah cintai, bisa juga Allah tidak cintai. Karena ini terkait dengan khalq, penciptaan, bukan dengan amr. Berarti bisa Allah cintai, bisa juga Allah tidak cintai. Ketika Allah ciptakan iblis, Allah tidak cintai iblis, tapi yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan kekufuran siapa? Allah. Allah tidak cintai kufur itu. Yang menciptakan maksiat siapa? Allah. Allah tidak mencintai maksiat itu. Berarti takdir kauniyah, baik itu dicintai Allah atau tidak dicintai Allah, baik itu diredai Allah atau tidak diredai Allah. Ada kalanya dicintai Allah, seperti Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq, menciptakan para nabi dan rasul, menciptakan keimanan, menciptakan amal taat. Allah mencintai dan meridainya. Nah, ini makna khairihi wa syarrihi. Takdir kauniyah pasti terjadi. Ini yang diingkari oleh mazhab Qadariyah Mu'tazilah. Takdir kauniyah, yakni tidak ada campur tangan Allah, semua perbuatan dari hamba. Dia ingin bebas, ingin menafikan, sebab nanti Allah dikatakan zalim. Dia tidak tahu, miskin tentang takdir ini. Karena ketetapan penciptaan Allah berbeda dengan apa yang disandarkan kepada Allah berupa kebaikan. Kejahatan tidak disandarkan oleh Allah. Allah menciptakan iblis, iblis jahat. Tapi perbuatan jahat iblis disandarkan kepada Allah tidak? Tidak. Nah, mazhab Mu'tazilah itu mengingkari takdir kauniyah, khalqiyah, qadariyah. Takdir kauniyah di alam semesta ini, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, menciptakan kejahatan, menciptakan iman, menciptakan kekufuran, semuanya. Takdir Allah telah tetapkan. Ini yang diingkari Mu'tazilah. Dia mengingkari, sesat dia. Tapi dia ingin lolos dari satu perkara, terjerumus kepada perkara yang lebih besar. Seperti orang ingin menahi munkar, tetapi kemungkaran yang ditimbulkan lebih besar. Apa kemungkaran? Apa yang lebih besar ditimbulkan Mu'tazilah? Kehendak Allah dapat dikalahkan oleh kehendak makhluk. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak ada campur tangan.
Orang mau beriman, mau kafir, itu kehendak dia sendiri. Bukan kehendak Allah, tidak ada takdir kauniyah, enggak ada. Berarti apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan si kafir untuk beriman, lalu si kafir enggak mau, kan begitu? Allah menghendaki si kafir beriman, tetapi si kafir enggak mau. Berarti yang menang kehendak siapa? Kehendak kafir. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Mu'tazilah itu. Kalau Allah menghendaki seorang kafir, jadilah dia kafir. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Itu makna ayat takdir kauniyah di situ. Siapa yang menghendaki kekafiran si Firaun? Itu takdir kauniyah. Lihat Mu'tazilah terjerumus kepada masalah yang lebih besar. Apa mungkin terjadi di alam sesuatu ini, di alam semesta ini, apa yang Allah tidak kehendaki? Tidak mungkin. Semuanya dengan kehendak Allah. Mu'tazilah berarti gulu melampaui batas dalam takdir syar'iyah dan menafikan takdir kauniyah. Paham antum? Yakni tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Gak ada. Sebab kalau ada, berarti ada satu kehendak yang mengalahkan kehendak Allah. Paham itu kaidahnya? Kalau kita paham ini, selamat kita tentang takdir. Takdir itu besar sekali, masukkan salah satu rukun keiman. Dan diulang oleh Nabi, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan Rabbuna mengulang-ulang tentang takdir. Dan tersesat karenanya beberapa firqah-firqah sesat. Yang sudah jelas Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah, Jahmiyah. Berarti Qadariyah ini gulu melampaui batas di dalam takdir syar'iyah. Dan dia menafikan takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu kehendak Allah di alam semesta ini. Allah menghendaki si fulan kafir, kafir. Si fulan beriman, beriman. Ini takdir rahasia Allah Jalla wa'ala. Kalau Mu'tazilah enggak ada takdir kauniyah. Allah memerintahkan manusia untuk iman. Dia tidak mau beriman. Ya. Nah itu yang tidak maunya itu, dia tidak mau, berarti mengalahkan kehendak Allah. Berhadapan dengan kehendak Allah. Paham itu ya? Terjerumus kepada masalah yang lebih besar lagi. Karena kita harus meyakini bahwa tidak akan terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Kalau ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah, berarti kehendak Allah telah dikalahkan oleh kehendak makhluk. Mustahil. Mustahil. Kan tadi asas yang ketiga, masyiatullah, takdir kauniyah. Nah, Mu'tazilah menafikan. Takdir yang kedua, takdir syar'iyah, diniyah, amriyah. Kalau takdir kauniyah di alam semesta ini, qadariyah, takdir Allah, khalqiyah, ciptaan Allah. Takdir diniyah, agama, syar'iyah, berarti terkait dengan mahabbah dan ridha. Takdir kauniyah pasti terjadi. Takdir syar'iyah bisa terjadi, bisa juga tidak. Kecuali kalau terkait dengan takdir kauniyah. Takdir syar'iyah, perintah Allah.
Jadi beda. Takdir kauniyah itu penciptaan. Takdir syar'iyah itu perintah. Kita takdir kauniyah, qadariyah, khalqiyah. Takdir syar'iyah, diniyah, amriyah. Nah, beda takdir ini perintah-perintah Allah. Ada yang menjalani, ada yang tidak menjalani. Karena hamba punya hak untuk memilih. Tidak ada paksaan. Nanti kita akan baca hadisnya. Tidak jabr. Gitu. Tetapi taisir, kemudahan. Beda antara paksa dengan kemudahan. Allah mudahkan, beda dengan Allah paksa. Nah, Jabariyah mengingkari takdir syar'iyah. Dia gulu terhadap takdir kauniyah. Semuanya serba takdir. Berarti perbuatan manusia dipaksa. Allah sebagai fa'il, bukan manusia. Tadi sudah bacakan ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan amal. Berarti amal maf'ul. Al-fi'lu, perbuatan itu yang mengerjakan hamba. Allah bukan fa'ilnya, bukan pelakunya. Pelakunya adalah hamba. Allah hanya menciptakan amal perbuatan hamba itu. Sedangkan hamba mempunyai hak untuk memilih. Tidak ada paksaan. Nah, mazhab Jabariyah itu semuanya adalah takdir kauniyah. Enggak ada takdir syar'iyah. Lihat, perhatikan dua kelompok sesat di dalam Islam sampai pada hari ini. Ahlus sunnah mengimani takdir kauniyah, mengimani takdir syar'iyah. Kalau takdir syar'iyah ini takdir diniyah, perintah-perintah Allah terkait dengan mahabbah dan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan mahabbah dan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Kecuali kalau terkait dengan takdir kauniyah, pasti akan terjadi. Tidak dapat tidak. Kalau Allah telah tetapkan fulan kafir, kafir. Tidak ada yang sanggup. Lihat contoh Abu Lahab. Kafir seumur hidupnya. Takdir kauniyah bersama dengan takdir syar'iyah. Takdir syar'iyahnya dari perbuatan Abu Lahab itu menolak al-iman. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah di alam semesta itu. Alangkah sesatnya Mu'tazilah itu. Tapi lebih sesat lagi Jahmiyah. Karena kesesatan menolak takdir syar'iyah lebih sesat dari menolak takdir kauniyah. Berarti Jahmiyah itu lebih sesat dari Mu'tazilah itu sendiri. Mu'tazilah ta'zim, mengagungkan takdir syar'iyah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, tetapi dia menolak takdir kauniyah. Jahmiyah itu menolak perintah dan larangan Allah, semuanya dimasukkan ke dalam takdir kauniyah. Berarti menghilangkan hikmah Allah mengutus para nabi dan rasul, menghilangkan hikmah Allah memerintah dan melarang, menghilangkan hikmah adanya surga dan neraka, adanya pahala dan dosa, ya, adanya kebahagiaan dan seterusnya, ditolak semuanya karena yang ada adalah perbuatan Allah semata. Semuanya kita dipaksa. Ini kesesatan lebih sesat dari
Mu'tazilah. Ahlus sunnah beriman kepada keduanya. Selamat ahlus sunnah. Selamat, ya? Ya, ini Jahmiyah beragam. Ada yang dikufurkan, yang tidak. Asy'ariyah terpengaruh dengan Jahmiyah. Jahmiyah dalam masalah takdir ada dua. Kata ulama, yang tengah-tengah ini Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan yang gulu ini Jahmiyahnya Jaham Safwan. Asy'ariyah mengimani takdir kauniyah, mengimani takdir syar'iyah, dan mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, tetapi tidak ada bekasnya sama sekali. Ini adalah mazhab Jahmiyah. Ahlus sunnah mengatakan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah dan hamba yang melakukannya dan berbekas, ada asar. Asy'ariyah mengatakan tidak ada asar sama sekali. Karena itu tidak masuk di akal. Oleh karena itu Mu'tazilah mengolok-olok Asy'ariyah. Kan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah Qadariyah itu berseteru sampai hari ini. Kata Mu'tazilah, ada 3 orang yang tidak masuk di akal omongannya. Salah satunya Abul Hasan al-Asy'ari. Tidak masuk di akal. Dia katakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, hamba yang mengusahakannya, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak punya bekas. Tidak punya bekas itu tidak berarti. Ini tidak masuk di akal. Dan para uqala dari para ulama juga mengatakan tidak masuk di akal perkataan ini. Bagaimana dia yang mengerjakan kok tidak ada faedahnya sama sekali? Kalau orang beramal ada faedah tidak? Ada. Itu maknanya ta'thir, asar. Ahlus sunnah mengatakan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kehendaknya, Allah yang menciptakan perbuatan itu. Yakni maf'ul. Adapun al-fi'lu, perbuatan itu dikerjakan oleh hamba. Ahlus sunnah membedakan antara maf'ul dengan al-fi'l dan fa'il. Dan kemudian membekas, ada athar, bermanfaat. Asy'ariyah mengatakan tidak. Maka ini sama dengan Jahmiyah. Karena itu sebagian ulama membagi Jahmiyah dalam masalah takdir 2. Yang tengah-tengah, yang agak moderat, Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari, Jahmiyahnya, ya, dan Jahmiyah yang gulu. Sampai pada hari ini orang-orang Asy'ariyah seperti itu. Asy'ariyah seperti itu. Maka selamatlah ahlus sunnah. Itu keagungan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengimani seluruhnya, syar'iyahnya, kauniyahnya, dan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Allah katakan ya Allah yang menciptakan, tapi yang mengerjakan siapa? Hamba. Dan itu disaksikan sendiri oleh hamba. Dan ahlus sunnah juga mengimani takdir kauniyah, bahwa tidak akan terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Takdir kauniyah inilah yang sering kita katakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, tidak akan terjadi. Tapi Mu'tazilah mengatakan bahwa masyiah makhluk lebih tinggi, bisa mengalahkan masyiah Allah. Berarti ada yang terjadi yang Allah tidak kehendaki. Itu menurut Mu'tazilah. Alangkah sesatnya mereka. Keimanan kita tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa masyiatullah. Di akhir surat Takwir,
wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini takdir kauniyah, khalqiyah. Alangkah besarnya iradah Allah itu. Kita tahu ini semakin kita membesarkan Allah, semakin mengagungkan Allah. Allah lah yang maha kuasa dan kita tidak punya kekuasaan. Dan semakin kita memperdalam takdir, maka semakin bersemangat kita beramal. Karena ada takdir syar'iyah, perintah Allah. Dan ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka. Dan kita yakin Allah Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka dijelaskan tentang permasalahan takdir oleh Nabi, maka mereka mengatakan al-jad idzan. Sekarang kami al-jad. Bersemangat mereka itu. Karena kan Allah tidak tulis di paha kita begitu keluar neraka, stempel Jahannam, stempel surga. Enggak ada yang tahu, rahasia. Karena itu para sahabat berlumba-lumba. Dan nanti Allah akan memberikan kemudahan. Berarti ikhwan, kita beredar dari satu takdir ke takdir yang lain. Benarlah apa yang dikatakan Umar bin Khattab, dan pernah kita bahas hadisnya ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan ketika Umar waktu itu, ma'ruf hadisnya antum ingat kan? Masalah ta'un. Umar perintahkan untuk kembali. Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Faqala Umar, maka Umar mengatakan, lau ghayruka qalaha ya Abu Ubaidah. Kalau sekiranya bukan engkau yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah, yakni maknanya tentu saya sudah sakiti. Gitu. Ini menunjukkan memelihara, menghormati orang-orang besar. Karena Abu Ubaidah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan satu tabaqah dengan Umar bin Khattab. Gitu. Ya. Kalau bukanmu yang mengucapkan, maka ya, kerjakan. Naam, kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Berarti beredar terus kita melalui takdir Allah. Kauniyahnya syar'iyah, kauniyah syar'iyah, kauniyah syar'iyah. Karena tidak ada satupun yang luput dari masyiatullah. Alangkah besarnya Allah. Jadi apa kita? Kecil. Maka tunduklah hati kita. Berhina dirilah kita kepada Allah, memohon apa? Hidayah. Karena itu Nabi mengajarkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi atau qulubana ala dinik. Ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Karena Allah yang membalik-balikan hati manusia. Lihat keagungan dan ketinggian takdir Allah itu. Alangkah besarnya Rabbul Alamin. Antum asyaddu khalqan amis sama. Begitu sombongnya manusia itu. Ya? Saya kira paham ya. Sedikit ya. Sedikit. Kita baca bab pertama. Al-Imam membawakan 2 buah hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 6594. Mana dia? Oh. Ta'ban kan. Hah? 6594. Haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش. Dalam riwayat yang lain nanti di kitab Tauhid, Syu'bah mengatakan haddatsana al-A'mash.
Berarti kaum mutaqaddimin tidak membedakan antara inba dengan tahdits, dengan sama. Sulaiman bin Mihran al-A'mash qala sami'tu Zaid bin Wahb an Abdullah, yani Ibnu Mas'ud. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya. Ikhwan, bukan hadis kalau tidak ada sanad. Tidak boleh kita terima hadis tanpa sanad. Sanad itu telah tertuang di riwayat-riwayat para imam. Karena itu kalau ada hadis yang beredar dan tidak ada yang meriwayatkannya, siapa yang meriwayatkannya, tidak boleh kita terima. Pertama, kalau ada yang meriwayatkannya, maka harus diketahui bagaimana kedudukan hadis tersebut, sah atau tidak. Kalau belum tahu, jangan dibawakan, berbahaya. Hadis harus ada sanad. Kita tahu sanadnya ada yang meriwayatkan, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan berpuluh bahkan beratus imam penulis hadis, banyak sekali. Seperti ini. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, yani al-mukhbir bil qawlil haqq, orang yang mengabarkan atau menceritakan perkataan yang hak, as-sadiq, orang yang selalu berkata benar. Wal masduq ma'nahu alladhi yasduqu lahu fil qawl, yuqal sadaqtahu al-hadith idza akhbartahu bihi ikhbaran jaziman. Jadi orang yang selalu, yakni orang yang benar, berkata benar dan selalu dibenarkan perkataannya, tidak bohong, karena lawan benar adalah dusta. Qala inna ahadakum yujma', sesungguhnya salah seorang dari kamu yujma'u, dikumpulkan, fi batni ummi, dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari ini juga dan yang lain-lain, berupa nutfah. Kalimat yujma kan menunjukkan tadinya bercerai. Sahih, tadinya bercerai. Lalu terkumpul di dalam rahim. Dalam rahim berupa nutfah selama 40 yauman, selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah laki-laki putih, tebal, kasar. Nutfah perempuan lembut, tipis, berwarna kuning. Ya. Nutfah laki bertemu dengan nutfah perempuan, nutfah laki cerai tadinya dikumpulkan apabila kan salah satu saja yang masuk ke dalam rahim. Rahim, tempat yang kokoh, masuk di situ. Selama 40 hari berkembang. Nanti ada malaikat ini jadi manusia atau tidak, keguguran atau tidak, jadi laki atau perempuan, dan begitu seterusnya. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah sesuatu yang tergantung. Darah, biasa diterjemahkan segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari tadi kedua berupa alaqah. 40 hari ketiga berupa mudghah. Mudghah itu adalah daging tanpa tulang. Segumpal daging. Itu sudah kelihatannya terbentuk. Ya, berarti ini 40 hari ketiga.
40 hari ketiga. Dalam Al-Quran lebih diperinci kejadian manusia itu. Ada di beberapa tempat. Pertama dalam surat Al-Mu'minun. Di awal surat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari sulalah, saripati, tin, tanah. Ini berarti Adam. Bukan kita yang diciptakan dari tanah, Adam. Thumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan keturunannya nutfatan, dari nutfah mani, fi qararin makin, lihat, di tempat yang kokoh, di tempat yang kokoh. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Ini dia. Kemudian kami jadikan, ciptakan nutfah itu 'alaqah. Di hadis menerangkan kapan prosesnya, 40 hari. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa 'alaqah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan al-'alaqah itu menjadi mudghah. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kemudian kami ciptakan mudghah itu tulang belulang, tulang-tulang. Berarti prosesnya di 40 hari atau kira-kira memasuki 40 hari ketiga, maka mulai terbentuk menjadi manusia, jisimnya. Ya? Dan sampai terus nanti karena mudghah, maka berbentuklah dia menjadi idhaman, tulang. Fakasawna al-idhama lahman. Kemudian kami bungkus lagi tulang-tulang itu dengan daging. Berarti mani, kemudian darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang tersusun terbentuk, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Lalu apa kata Allah? Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dia makhluk yang lain. Beda. Saya beda dengan antum beda dengan ini. Itu makna thumma ansha'nahu khalqan akhar, berbeda-beda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini prosesnya. Berarti 120 hari itu ke atas mulai tulang. Kemudian nanti terus berjalan sampai 9 bulan, ia terbungkus, jadilah lengkap manusia itu. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu kamu akan mati, berada di alam kubur. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, gitu. Proses kejadian manusia, jadilah dia dalam perut ibunya, kemudian keluar ke dunia, kemudian mati, berada di alam kubur, kemudian Allah bangkitkan lagi. Thumma yab'atsu Allahu malakan. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Fayu'maru bi'arba'in. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Pertama, birizkihi wa ajalihi wa syakiyun au sa'idun. Ini 4 atau 3? 4. Mana coba ngitungnya gimana? Rizki, ajal, sa'id dan sa'id, yang keempatnya semuanya 3 atau 4?
3 atau 4? Hah? Hah? Keempatnya apa? Kan Nabi bilang 4. Mesti ada 4 dong kalau di 3. Yang keempatnya adalah amalnya. Tidak di sini diringkas. Di riwayat yang lain wa amaluhu. Itu menjadi hujjah dalil seperti yang kita bahas barusan tadi, bahwa Allah menciptakan amal hamba. Dan bahwa amal itu telah diketahui berada dalam ilmu Allah. Dicatat pertama rizkinya. Rizkinya. Ulama mengatakan dengan kita mengetahui ini, maka tentu kita menjadi qanaah pertama. Kedua, tidak tamak terhadap dunia. Yang ketiga, ini tidak menghalangi kita untuk bekerja, berusaha. Iya kan? Kerja, berusaha. Karena itu kehidupan para sahabat begitu tahu ini enak dia. Rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Kan dicatat oleh mereka. Rizkinya sekian. Ajalnya sekian puluh tahun. Atau kurang. Atau lebih. Begitulah. Yang ketiga, wasakiyun au sa'idun. Ini takdir apa? Kauniyah. Jadi orang celaka atau jadi orang berbahagia, yakni ahlun nar atau ahlul jannah. Syaqiyun atau sa'idun. Ini yang ketiga. Di malaikat ini. Ini apa ya Allah? Syaqi, sa'id. Syaqi, sa'id. Kita semua sudah tercatat ini. Ditentukan. Namun ini rahasia Allah Jalla Dzikruhu. Yang keempat amalnya dalam riwayat yang lain. Kemudian thumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiuplah ruh. Hiduplah dia. Oleh karena itu apabila keguguran di usia 4 bulan 4 bulan maka dia nifas di usia apabila seorang wanita keguguran di usia 4 bulan ke atas 120 hari ke atas maka berlakulah hukum nifas. Berlakulah hukum nifas. Sebagian ulama mengatakan sebelum 120 hari apabila keguguran di usia memasuki 40 yang ketiga dan sudah terbentuk jasadnya, kepala, tangan, kaki terbentuk, maka dia pun nifas walaupun belum ditiupkan ruh. Ya. Dan menggugurkan kandungan seusia ini berarti pembunuhan. Bagaimana yang sebelumnya? Tentu kezaliman, penganiayaan terhadap makhluk janin. Dan Islam yang pertama kali melarangnya. Fawallahi, maka demi Allah, inna ahadakum awir rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'. Kalimat ba'in aw dhira' keraguan dari sebagian rawi. Yang tepat adalah dhira'. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kamu sungguh dia beramal dengan amal ahlun nar. Di dalam hidupnya ini amalnya amal ahlun nar, hatta sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal.
fayasbiqu alaihi alkitab, lalu didahului oleh catatan kitabnya di Lauhul Mahfuz, takdir kauniyahnya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu berubahlah hidupnya dan dia beramal dengan amal ahlul jannah. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke jannah. Karena yang dilihat dari perjalanan manusia apa? Al-khawatim. Nanti ada bab tersendiri, al-imam. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita. Seperti itu kehidupan manusia itu. Ada kalanya wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghayru dhira' aw dhira'aini, yang tepat adalah dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sebaliknya, dalam hidupnya seseorang itu beramal dengan amal ahlul jannah, tiba-tiba di akhirnya berubah, dia beramal dengan amal ahlun nar. Kita lihat ada orang yang murtad, sudah puluhan tahun murtad sampai akhir hayatnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang puluhan tahun kafir, tahu-tahu dia hidayah, masuk Islam, dan diakhiri hidupnya dengan keislamannya, karena tidak tahu akhir perjalanan manusia, tidak tahu. Ya. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis nomor 6595. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني ابن زيد حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, waqalallahu birrahim malakan fayaqul, Allah mewakilkan satu malaikat atau seorang malaikat di rahim. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, ay Rabbi, nutfah, wahai Rabbku, ini nutfah, ini air mani. Ay Rabbi, alaqah, wahai Rabbku, ini alaqah. Ay Rabbi, mudghah, wahai Rabbku, ini mudghah. Yani jadi apa nih? Begitu. Fa idza arada Allah, lihat iradah Allah lagi, takdir kauniyah lagi. Fa idza arada Allah ay yaqdiya khalqaha qala ay Rabbi, dzakarun am unsa. Apabila Allah menghendaki untuk mentakdirkan makhluknya, yakni menjadikan dia makhluk hidup, tidak keguguran, maka malaikat berkata, laki atau perempuan, asyaqiyun am sa'idun, jadi orang celaka atau orang berbahagia. Famal rizqu, famal ajal, bagaimana rezekinya dan ajalnya? Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, maka dicatatlah rezekinya, ajalnya, amalnya, jadi orang baik, jadi orang celaka di perut ibunya itu. Berarti kalau dua hadis ini kita lihat, berarti ada malaikat yang mencatat di usia 120 hari tentang rezeki, tentang amal, tentang ajal, tentang syaqiyun am sa'idun, dan ada juga malaikat yang ada di rahim. Lihat, ada mani, ada darah, ada mudghah. Kalau Allah menghendaki, ada Allah iradah, jadi manusia, maka malaikat bertanya lagi, laki atau perempuan.
Ya, laki atau perempuan. Nah, proses menjadi laki dan perempuan itu Nabi SAW telah menjelaskannya. Ada kitab saya menanti buah hati nggak? Oh, nggak ada, ya udah. Caranya. Barangkali kawan-kawan mau mempraktekannya. Sehingga ada yang ingin punya anak laki, semuanya dengan irada Allah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi juga kita memohon kepada Allah. Ada usaha syar'iyah. Dan Allah melalui perantara Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Anak itu kadang-kadang serupa dengan ayahnya, serupa dengan ibunya. Kadang-kadang mirip ayah dan ibu. Kemudian jadi anak laki, kemudian jadi anak perempuan. Semuanya berjalan dengan biiznillah, dengan izin dan irada Allah. Tapi ada asbab, sebab-sebab syar'iyah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Ini. Saya jelaskan cukup panjang sih. Ya. Pasal ke-13 dengan judul bagaimanakah anak itu menjadi laki-laki atau perempuan dan serupa dengan orang tuanya di dalam rahim. Bagaimana? Ini saya jelaskan. Pertama bawakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah semua yang menciptakan. Allah yang memberikan anak laki-laki, anak perempuan, ya, dan seterusnya semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan. Lihat semuanya kehendak. Dan Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki, atau Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan kepada siapa yang Ia kehendaki mandul. Sesungguhnya Ia maha mengetahui dan maha berkuasa. Ini lafaznya sudah saya bawakan sebelum itu. Berarti ada yang diberikan anak laki-laki saja, anak perempuan enggak. Ada yang anak perempuan saja, laki tidak. Ada yang sepasang, ada laki ada perempuan. Yang keempat tidak diberikan sama sekali, mandul. Sepanjang hayatnya dia tidak pernah mendengar suara tangis bayi di rumahnya. Dalam ayat yang lain, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah yang mentaswir kamu, membentuk rupa kamu di dalam rahim. Kaifa yasha. Kaifa yasha. Ini takdir syar'iyah atau kauniyah? Kauniyah. Terkait dengan masyiatullah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya? Iya. Oh iya. Iya, boleh. Ikhwan, kita salatkan saudara kita, salatkan penuh dengan kehusuan, karena salat jenazah sangat bermanfaat bagi mayit. Apalagi kalau itu disalatkan oleh orang-orang yang tauhidnya khalis. Kopi kan, habis ini kopi sih siap. Amal masih kopi. Kita lanjutkan ikhwan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
Hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu, yakni membuat engkau tertipu sehingga engkau kufur dan maksiat kepada Rabbmu yang maha mulia, yang Al-Karim, yang maha agung, maha besar, yang alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada 3 yang telah menciptakanmu. Pertama, yang kedua, fasawwaka, menyempurnakan kejadianmu. Alangkah sempurnanya manusia itu. Yang ketiga, fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Tangan lebih pendek dari kaki, tidak seperti sebagian hewan, tangannya lebih panjang dari kakinya. Kemudian hidung di sini, kemudian susunannya bagus sekali. Ada alis di sini, kan manfaatnya besar nih. Kalau nggak ada ini keringat turun terus. Dalam waktu sejenak mungkin mata kita buta, karena kan keringat mengandung garam. Ada bulu mata sini, ya. Kemudian hidung begini, lubangnya di sini. Kalau sini lubangnya, gitu, habis kita. Dan sangat indah sekali. Ini makna fa'adalah, susunannya rapi, bagus. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ini takdir kauniyah terkait dengan masyiatullah. Lihat firman Allah, fi ayyi suratin ma syaa, dalam bentuk rupa apa saja yang Allah mau. Kalau Allah mau jadikan bentukmu bentuk kera, bisa. Ada 2 tafsiran. Bentuk rupa yang lain berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah sebut di sini salah satu dari namanya yang mulia. Apa nama Allah? Al-Karim. Al-Karim maksudnya Allah yang sifatnya maha mulia tidak patut dihadapkan dengan kekufuran dan perbuatan buruk. Allah itu namanya Al-Karim, kok dilawan dengan kekufuran? Yang seharusnya kamu sujud dan tunduk kepada Allah yang telah menciptakan kamu dengan sebagus-bagus kejadian. Terus di sini beberapa ayat Al-Quran saya membawakannya. Juga ada ayat Al-Quran, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ada 3. Huwallah, dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Al-Khaliq, yang menciptakan, yakni yang kuasa menciptakan. Al-Bari, yang mengadakan dan menampakkan sesuatu yang diciptakan. Ini dia ciptaannya. Tidaklah setiap yang sanggup menciptakan sesuatu itu sanggup juga menjadikan adanya ciptaan itu, dan yang memperlihatkannya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pencipta segala sesuatu dan maha juga mewujudkan ciptaannya. Al-Musawwir, yang membentuk rupa, sehingga satu manusia lahir ke dunia berbeda dan tidak sama dengan manusia yang lain dalam bentuk dan rupa. Akan tetapi dengan hikmah, kebijaksanaan Allah, bentuk rupa manusia yang akan lahir dengan izin Allah masih berada di perut ibunya serupa atau mirip, imma mirip dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, atau mirip dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keserupaan ini mengandung hikmah yang dalam sekali agar status anak tersebut jelas dan terang siapa bapaknya. Sebab kalau kemiripan itu tidak ada, akan timbul kecurigaan suami kepada istrinya. Anak siapa sebenarnya yang dikandung dan dilahirkan istrinya itu? Apakah anak dia asli anak dari sulbinya atau anak orang lain?
Oleh karena itu Nabi SAW ketika menghukum dua orang dalam hukum li'an, seorang suami menuduh istrinya berzina tapi tidak mempunyai bukti dan istrinya itu mengandung, Nabi katakan, lihat, kalau dia serupa dengan suaminya maka anak dia, perempuan itu benar. Tapi kalau dia serupa, anak yang akan lahir itu serupa dengan orang yang dituduhkan suami bahwa istrinya berzina sama si fulan, maka istrinya bohong, suaminya benar. Ternyata suaminya benar, istrinya yang bohong. Anak itu serupa. Dijelaskan sama Nabi, kalau anak itu lahir pahanya montok gini, matanya kayak pakai celak. Ini ada jelaskan di sini, saya bawakan hadisnya tapi terlalu panjang ya. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan, membawakan ada sebuah hadis bahwa Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Wahai Rasulullah, kata seorang perempuan, yakni Ummu Sulaim, ibunya Anas. Perbedaan antara perempuan muhajirin dan ansar itu sangat mencolok. Perempuan muhajirin tertutup, gitu. Yakni seperti perempuan-perempuan kebangsaan, gitu, ningrat, gitu, perempuan-perempuan yang biasa tertutup, malu dianya, malu, dan sangat penurut sama suaminya. Tidak pernah suara tinggi. Itu perempuan muhajirin. Beda dengan perempuan ansor, vulgar, terbuka, gitu. Beda dengan perempuan ansor. Sehingga ini Ummu Sulaim, ibunya Anas kan, terbuka dia. Ya Rasulullah, Allah nggak malu dari kebenaran. Perempuan itu kalau mimpi dia mandi tidak? Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma'." Apabila dia melihat air. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Maka Ummu Salamah perempuan muhajirin, malu mendengar pertanyaan itu. Dia tutup mukanya gitu. Seperti umumnya perempuan kalau malu, dia tutup mukanya. Wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah. Ya Rasulullah, apakah wanita itu juga bermimpi? Maksud bermimpi ini mimpi apa? Mimpi basah. Qala na'am. Iya. Taribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Taribat, nah benar, berdebu kedua tanganmu. Ini istilah bahasa yang biasa beredar. Bagaimana anak itu bisa serupa dengan ibunya dan bapaknya kalau dia tidak ada maninya? Perempuan itu pasti ada mani. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ma'ur rajul abyad wa ma'ul mar'a asfar. Idza ijtama'a fa'ala maniyur rajuli maniyil mar'ati adhkaran biiznillah. Wa idza 'ala maniyul mar'ati maniyur rajuli nasan biiznillah. Artinya air mani laki-laki itu putih, sedangkan air mani perempuan itu kuning. Maka apabila keduanya berkumpul di dalam rahim, lalu mani laki mengalahkan mani perempuan, jadilah anak laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila mani perempuan mengalahkan mani laki-laki, jadilah anak perempuan dengan izin Allah. Lafaz ala saya terjemahkan dengan mengalahkan, yang dimaksud ialah air maninya lebih banyak dari yang lain, sehingga menutup dan mengalahkannya. Maka dengan sebab itu jenis anak pun bagi yang mengalahkan dengan izin Allah. Oleh karena itu janganlah kecewa apabila tidak terjadi atau terjadi sebaliknya. Karena Nabi yang mulia SAW tegas mengatakan dengan izin Allah, biiznillah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi. Itu untuk jadi anak laki dengan izin Allah. Maka mani antum harus mengalahkan mani istri antum. Jadi anak laki, biiznillah. Biiznillah. Jadi anak laki dengan izin Allah. Bagi yang belum punya anak laki dan dia pengen anak perempuan. Kalau perempuan sebaliknya,
istri yang mengalahkan maninya. Luar biasa, luar biasa. Ya? Ini pengajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah tidak malu dalam menjelaskan ini. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Amma syabahu, kata Nabi, adapun keserupaan anak fil walad, fa innar rajula idza ghashiya al mar'ati fasabaqaha ma'uhu kana syabahu lahu. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha. Artinya adapun kesamaan rupa pada anak serupa dengan kita, bapaknya atau dengan ibunya, maka sesungguhnya seseorang laki-laki apabila dia menyetubuhi istrinya, lalu air maninya keluar mendahului air mani istrinya, niscaya anak akan serupa dengannya. Dan apabila air mani istri keluar mendahuluinya lebih dahulu, niscaya anak akan serupa dengan istrinya. Jadi kalau antum keluar lebih dahulu dan lebih banyak, jadi anak laki yang serupa dengan antum. Biiznillah. Iya kan? Ini hadis. Bukan dari saya, ini dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian juga sebaliknya. Nah, itulah sebab-sebab terjadinya anak laki dan serupanya antara anak itu dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, atau dengan ibunya dan keluarga ibunya, atau kemiripan ada pada keduanya. Semuanya biiznillah. Luar biasa. Ya. Nah, ini faedahnya belajar hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ayyun nutfataini sabaqat ila rahim galabat ala syabah. Mana saja di antara dua nutfah, mani laki dan perempuan yang lebih dahulu masuk ke dalam rahim, kesamaan ada pada dia. Keserupaan ada pada dia. Kemudian saya membuat kesimpulan, dan ada juga para ulama membuat kesimpulan, kemudian saya bandingkan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam mensyarahkannya. Barangkali ini ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.